Oke, sekarang kita lanjut. Misalkan fx fungsi ganjil juga memenuhi persamaan integral 0 sampai 1 fx sin x dx sama dengan 4 dan integral 0 sampai 1 fx cos x dx sama dengan 6. Maka nilai dari integral min 1 sampai 1 fx sin x tambah fx cos x tambah fx sin kuadrat x dx sama dengan berapa? Oke, berarti kita akan mencari nilai dari integral tentu gitu ya dari ini. Nah, di mana kalau kita lihat petunjuknya, di sini fx-nya itu adalah fungsi ganjil. Juga memenuhi persamaan integral yang ini. Oke, berarti ya kita harus selidiki apakah ini fungsi ganjil ataupun genap. Gitu ya. Oke, kita lihat aja pembahasannya. Di sini ada ketentuan bahwasanya gx dikatakan fungsi ganjil jika g min x sama dengan min gx. Nah, ingat aja sih sebetulnya, kalau aku sih supaya mengetahui, oh gambaran ganjil itu gimana sih, gambaran genap itu gimana sih gitu. Nah, jadi gambaran ganjil itu ya anggap aja x pangkat ganjil. Kalau dia genap berarti x pangkat genap. Sehingga kalau x pangkat ganjil ya berarti y-nya bisa negatif, bisa juga positif. Nah, kalau x-nya genap otomatis mau berapapun x-nya, mau negatif, mau positif, berarti y-nya selalu positif. Nah, gitu. Makanya g min x sama dengan min gx, kalau dia genap g min x sama dengan gx. Nah, jika gx fungsi ganjil, maka integral min a sampai a dari gx sama dx sama dengan 0. Nah, kenapa? Karena pastinya kalau integral min a sampai a gx dx ini akan menjadi integral min a sampai 0 gx dx tambah integral 0 sampai a gx dx. Nah, ini pastinya akan bernilai negatif, misalkan katakanlah min a. Nah, ini juga bakal bernilai positif, tapi nilainya tetap sama dengan yang ini, yaitu a. Nah, sehingga dijumlahkan ya jadinya 0. Nah, gitu. Lain hal kalau dia fungsi genap, berarti walaupun dia tadi batasnya negatif, maka tetap a gitu nilainya. Jadi a tambah a berarti 2a gitu. Jadinya ya ini sama dengan 2 kali integral 0 sampai a gx dx kalau dia genap. Oke? Sekarang kita tinjau dari integral ini dulu. Nah, di mana kita ambil misalkan ini adalah gx. Jadi gx sama dengan fx dikali sin x. Nah, di sini kita bisa tahu, oh fx itu adalah fungsi ganjil. Nah, berarti kita coba tinjau dari g min x-nya. Berarti g min x sama dengan f min x dikali sin min x. Nah, di sini f min x itu ya akan menjadi min fx karena dia udah fungsi ganjil. Maka y-nya ya berarti negatif. Kali sin min x, dia itu juga fungsi ganjil. Nah, gitu. Jadi sin itu fungsi ganjil. Kalau cos, dia itu fungsi genap gitu. Nah, jadi ya kalian kalau substitusikan gitu, sesuatu yang negatif di cos, ya hasilnya tetap positif. Kalau yang di sini beda lagi gitu. Jadi dia akan berubah menjadi min sin x. Nah, ini minnya kecoret. Jadinya fx kali sin x ya, berarti yang ini. Lalu, kita bisa lihat gx-nya itu kan fx sin x kan ya. Nah, di sini saat dia g min x, dia tetap juga fx sin x. Berarti g min x sama dengan gx, di mana kita bisa lihat kalau ketentuannya seperti ini berarti dia fungsi genap. Lalu kita ke hx yang ini kita misalkan bahwasanya nilainya itu sama dengan fx cos x. Lalu kita coba lagi dengan menggunakan h min x sama dengan f min x kali cos min x. Nah, seperti aku bilang tadi, kalau ini berarti min fx, kalau yang ini ya berarti dia akan selalu positif, berarti kali cos x. Nah, berarti kalau kita lihat ini dengan yang ini kan ini dikali negatif kan ya. Berarti h min x sama dengan min hx, berarti dia fungsi ganjil. Nah, sehingga di sini dilanjutkan lagi gitu ya. Di sini yang terakhir yaitu I min X sama dengan F min X dikali sin kuadrat min X. Nah, berarti sama dengan min Fx dikali. Yang ini berarti kan jadinya sin kuadrat X kan. Karena ini otomatis ya min sin X dikuadratkan. Jadinya ya sin kuadrat X. Jadi ya kalau kita bandingkan ini dengan yang ini berarti I min X sama dengan min IX. Yaitu fungsi ganjil. Oke, di sini ada yang kurang gitu ya. Pembahasannya kurang lengkap nih.
Oke, sekarang kita akan mencari integral yang ini. Yang penting udah dapat gambarannya kan? Ya dong, pastilah. Gitu ya. Nah, ini ya kita coba ambil ini dulu ya. Jadi integral min 1 sampai sorry lagi batuk. 1 fx sin x dx gitu ya. Di mana fx sin x itu adalah fungsi genap. Jadi kalau misalkan ini ya kita bisa buat aja. Jadinya 2 kali integral 0 sampai 1 fx dikali sin x dx. Nah, di mana nilainya ini sama dengan 4 gitu. Berarti sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8. Oke, udah dapat nih 1. Terus yang kedua, kita akan mencari ini. Berarti integral min 1 sampai 1 dari fx cos x dx. Nah, kalau kita lihat, ini tuh, kita bisa lihat tadi fx cos x itu adalah fungsi ganjil. Sehingga kalau dia seperti ini, dia bakal 0. Ingat, seperti ini. Ya berarti sama dengan 0. Terus yang terakhir adalah ini. Integral min 1 sampai 1 fx dikali sin kuadrat x dx. Nah, seperti yang kita lihat, kalau ini tadi adalah fungsi ganjil. Nah, sehingga saat kita mencari fungsi ganjilnya, ya dia tetap akan sama dengan 0. Oke, sehingga kalau kita jumlahkan berarti 8 tambah 0 tambah 0. Berarti totalnya 8 tambah 0 tambah 0 sama dengan berapa? 8 gitu. Jadi jawabannya opsi yang D. Nah, tepat gitu ya teman-teman.